Yang satu bilang, Anda harus menjaga moralitas dan selalu berbuat baik agar Allah berkenan. Yang satu lagi bilang, Anda santai-santai saja, tak perlu melakukan apa-apa. Allah sudah berkenan. Jadi kita ini bingung sendiri menghadapi dua haluan ini. Dan isi Alkitab seolah bertolak belakang satu sama lain. Dalam episode vertikal ini, kita akan dicerahkan bagaimana menyatukan keduanya, sehingga segala sesuatu itu menjadi terang benderang, masuk akal, dan isi Alkitab itu bisa terlihat saling mendukung satu sama lain. Dalam episode Soul Latent Potency yang lalu, kita pelajari potensi tersembunyi jiwa manusia yang bisa dipulihkan dengan gambar diri Bapa. Dan kita bisa menjadi manusia berdaya dan tidak terbatas untuk mencapai hal-hal yang di luar kemampuan kita. Dalam episode vertikal ini, kita akan menemukan titik temu antara faham, jaga moralitas, dan kerja keras agar selamat dan tetap berkenan kepada Allah versus faham istirahat, tak melakukan apa-apa, toh Allah sudah menjamin keselamatan dan akan terus berkenan. Vertikal adalah kependekan dari vertikal dan horizontal, yakni dua aksis yang membentuk salib. Salib itu kan dasar keselamatan seluruh orang percaya kan? Karena penebusan Sang Kristus yang tergantung di atas salib itu. Dua penganut faham itu sebetulnya sama-sama sepakat akan karya salib ini. Aksis vertikal menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan aksis horizontal itu menggambarkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungannya dengan sesama. Dengan mengacu pada prinsip vertikal ini, Anda akan terperanjat loh. Tiba-tiba semua menjadi gamblang dan masuk di akal. Dan kita ini makin mantap terhadap cara pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menggunakan prinsip vertikal atau vertikal horizontal ini dipandang dari dua aplikasi. Apa dua aplikasi itu? Dua aplikasi itu adalah aplikasi keselamatan atau salvation dan aplikasi tanggung jawab atau accountability. Yuk sebelumnya kita tilik dulu dari mana datangnya keselamatan itu. Roma 10 ayat 9-10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya atau pisteo dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan atau sozo. Karena dengan hati orang percaya atau pisteo dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan atau soteria. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia atau charis, kamu diselamatkan atau zozo oleh iman atau pistis. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Diselamatkan bahasa aslinya zozo atau soteria, yaitu tidak tinggal di neraka, namun di surga selama-lamanya. Ini tadi adalah ayat-ayat sentral orang percaya atau believers, selama mereka masih hidup untuk yakin dengan keselamatannya kelak. Keselamatan itu murni atau semata-mata dianugerahkan oleh kasih karunia Allah atau charis, dan sama sekali tidak bisa dibeli, dibayar, atau diusahakan oleh usaha perbuatan baik manusia. Ya, jadi semulia-mulianya orang tanpa charis, dia tidak akan bisa sampai ke surga. Keselamatan perlu diyakini, karena orang yang masih hidup ini belum pernah punya pengalaman mati, kan? Benar nggak? Karena untuk membuktikan apakah ayat-ayat yang kita baca tadi itu bohong atau tidak, ya kita harus mati dahulu. Padahal kalau sudah mati, ya tidak bisa hidup kembali untuk memberitahukan kepada teman-teman kita tentang kebenaran ayat tadi. Ya, gambarannya kayak gini. Seperti orang yang disuruh masuk ke suatu ruangan raksasa yang tertutup rapat, yang hanya berpintu satu, dan hanya bisa dibuka ke satu arah, yaitu dari luar ke dalam ya, dan tidak bisa dibuka dari dalam keluar. Penghuni di ruangan dalam dan luar tidak pernah bisa saling berkomunikasi. Dari luar kita diberitahu, jika kita masuk ke dalam ruangan raksasa itu, kita akan menemukan harta karun yang tidak ternilai, yang khusus disiapkan untuk kita. Namun sekali masuk, kita nggak akan bisa keluar lagi. Jadi benar tidaknya janji tentang harta karun tadi, hanya kita yang tahu setelah kita masuk ke dalam ruangan tadi dan membuktikannya sendiri. Kita tidak akan bisa keluar lagi untuk memberitahu kepada yang di luar ruangan tentang harta karun itu. Dan mau tidak mau, semua kita harus masuk ke dalam ruangan yang maha besar tadi saat waktu kita tiba. Kepercayaan tidak bisa coba-coba, karena realita konsekuensi pilihan itu tidak pernah bisa dirubah. Maka diperlukan iman bahwa pilihan ikut Kristus itu sebuah keputusan yang mantap. Dan kita percaya bahwa janji ayat-ayat di Roma dan Efesus tadi itu benar. Ibrani menjelaskan iman atau pistis atau pisteo itu sebagai hakikat, substansi, atau barang nyata yang tangible, yang dapat disentuh, bukan barang awang-awang yang abstrak. Iman adalah bahan dasar dari yang kita harap-harapkan secara utama. Apa yang kita harapkan secara utama itu? Yaitu keselamatan kekal itu. Iman adalah bukti dari keselamatan yang belum kita lihat. Hanya yang telah mati yang bisa melihat keselamatan itu, kan? Dan yang telah mati itu ya nggak perlu iman lagi, karena mereka sudah melihat sendiri. Apakah benar ikut Yesus itu sungguh-sungguh mengantar ke surga yang kekal atau enggak? Jadi, untuk memasuki dimensi surga yang belum terbukti selama kita masih hidup itu, satu-satunya cara adalah melalui atau via iman. Karena iman adalah satu-satunya bukti atau substansi yang paling real, yang paling bisa dipegang untuk bisa mengantar kita
ke keselamatan itu atau surga itu. Iman itu adalah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkannya dari maut. Dulu kita pikir iman itu timbulnya dari diri kita. Padahal iman itu pun juga diprakarsai oleh Tuhan. Kita kelewatan rupanya saat membaca di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 tadi. Yang bukan hasil usaha dan pekerjaan kita, namun pemberian Allah itu bukan hanya kasih karunia-Nya saja, namun juga iman itu sendiri. Jadi praktis, kita tidak punya modal apa-apa untuk selamat. Kasih karunia dan iman pun juga tidak. Karena iman pun juga hasil pemberian. Untuk bisa percaya Yesus adalah Tuhan pun, jika tidak digerakkan oleh Roh Kudus, kita nggak akan pernah mampu. Seperti yang nyata di 1 Korintus 12 ayat 3b. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bayangkan, iman yang merupakan jalan masuk untuk menerima keselamatan, seperti yang ditulis di Roma dan Efesus itu saja, juga dianugerahkan. Alias kita ini nggak mampu untuk mengusahakan. Jadi jangan ada yang memegahkan diri bahwa dirinya punya iman yang turut andil dalam meraih keselamatannya. No. Roh Kuduslah yang berandil besar untuk terbentuknya iman kita, untuk meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi gambarannya gini, ibarat kita ini diberi cek tunai lah, sebesar ya taruh kata 1 triliun untuk diuangkan di bank. Bahkan ke banknya pun kita ini diantar dengan mobil Rolls Royce oleh yang memberi cek hingga tiba di parkirannya bank. Dan dari parkiran itu ditandu lagi hingga ke loket sampai menerima uang tunai yang 1 triliun tadi. Keterlibatan Allah dalam membentuk iman dalam diri kita ini ditegaskan lagi dalam Ibrani 12 ayat 2, versinya Amplified Bible. Yesus sebagai author atau pengarang penulis, source, originator atau sumber, pemrakarsa mula-mula iman kita, yakni pendorong sejak awal dari kepercayaan atau iman kita itu. Dan sebagai finisher yang membawa iman itu menjadi dewasa hingga garis akhir dan mencapai kesempurnaan. Jadi jelas sekali lagi, iman itu tidak lahir dari kita, tapi dari Yesus dan Roh Kudus. Dan bahwa keselamatan masuk surga itu adalah produk kasih karunia dan iman. Itu dulu dasarnya. Nah, lalu kita sekarang beralih membahas vertikal. Ditilik dari 2 terapan, yaitu terapan keselamatan dan terapan tanggung jawab. Yuk kita kupas satu persatu ya. Yang pertama dulu, kita terapkan prinsip vertikal pada aplikasi keselamatan atau salvation. Aksis vertikal menjelaskan status keselamatan dan posisi benar salahnya kita di hadapan Allah. Ibrani 10 ayat 10 dan 14 kita baca. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan.
Secara aksis vertikal, posisi kita ini telah secure atau aman oleh positional sanctification yang once forever ini. Pertama, inisiatif pengudusan itu datangnya dari Tuhan. Seperti di ayat 10 yang mengatakan oleh karena kehendaknya. Jadi Tuhan punya kepentingan untuk menjaga keberhasilan dari pengudusan itu. Lain halnya jika inisiatifnya itu datangnya dari kita. Ya pastinya masih ada kemungkinan berhasil atau gagal wong dari kita kok. Oke, yang kedua, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan di aksis vertikal pada aplikasi keselamatan atau salvation ini, kita sudah pasti selamat. Karena terikat pada pengudusan selama-lamanya itu. Bahkan ayat 14 menegaskan, kita telah disempurnakan untuk selama-lamanya. Ada kata telah dan ada kata sempurna. Ya, sama sekali nggak ada tulisan pengudusan itu bisa dicabut jika kita gagal menjaganya atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang atau tidak berkenan. Nggak ada perbuatan yang bisa kita lakukan untuk meniadakan atau merubah status sudah selamat ini. Dengan kata lain, status kita itu sebagai ahli waris surga dalam posisi aksis vertikal keselamatan itu sudah firm, safe, and secure. Kita juga baca ayat-ayat penunjangnya di 2 Korintus 5 ayat 21. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kita telah dibenarkan, seburuk apapun keadaan kita yang sebelumnya. Nah, tadi itu yang vertikal ya. Kemudian sekarang kita lihat aksis horizontalnya. Kalau aksis vertikal tadi melambangkan status kita dalam dimensi roh di hadapan Allah yang sudah sekali dibenarkan untuk selama-lamanya benar, yang membuat kita ini bisa yakin akan keselamatan kita yang merupakan inisiatif dari Allah sendiri untuk selamat. Enggak demikian loh dengan aksis horizontalnya. Aksis horizontal ini melambangkan status sifat atau karakter dalam dimensi jiwa dan tubuh kita yang belum serta-merta menjadi baik. 2 Korintus 4 ayat 16b. Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 15. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah atau semakin serupa dengan Dia, yaitu Kristus. Di ayat-ayat ini nyata banget bahwa selain aksis vertikal, masih ada aksis horizontal yang belum selesai untuk dikerjakan. Meski kita sebetulnya tidak mengerjakannya agar supaya selamat, karena kita ini sudah terlebih dahulu diselamatkan, ingat itu. Jadi kita ini mengelola segala sifat lintah jiwa itu karena sudah selamat. Kita mengelola jiwa dari posisi sudah selamat,
bukan agar diselamatkan. Matius 5 ayat 48 versi The Message mengatakan, "Bertumbuhlah dewasa, kamu sekalian adalah subjek-subjek kerajaan. Kamu sudah disempurnakan, maka hiduplah berpadanan dengan status kesempurnaanmu itu. Manifestasikan identitas Allah yang telah disematkan dalam hidupmu itu." Bapak Ibu, dalam aplikasi keselamatan, vertikal kita sudah sempurna, namun horizontalnya belum. Makanya perlu terus dikerjakan, ya. Jadi aksis horizontal ini terjadi pada dimensi jiwa dan menyangkut dua spektrum arah, yaitu kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Yang kepada diri sendiri, tiap hari kita harus terus-menerus membaharui jiwa kita yang masih mudah gelisah, takut, khawatir dan cemas, kesepian, rendah diri, cinta akan uang, sombong, tamak, keterikatan, kecanduan, hawa nafsu, sering menunda-nunda, dan suka kompromi, serta melanggar peraturan. Yang kepada orang lain, kita mengelola jiwa kita yang masih suka menyimpan kesalahan orang, kepahitan, pendendam dan suka membalas, kikir, tidak jujur, suka iri hati, maunya menang sendiri, pintar mengelak dan membuat alasan, ingkar janji, tidak setia, tidak adil, sentimen, dan sering merugikan orang lain. Jadi meskipun roh kita itu sudah dibenarkan, jiwa kita tidak serta-merta langsung bisa sempurna. Namun perlu dibaharui terus-menerus. Ini seperti sekolah yang tiada tamat. Lulusnya kelak saat kita menghadap Sang Khalik. Itu tadi pembahasan aksis vertikal dan horizontal dari sisi aplikasi keselamatan atau salvation. Nah, sekarang kita beranjak ke aplikasi tanggung jawab kehidupan atau accountability. Dari sisi vertikal dulu ya. Tidak ada lagi hal apapun yang bisa kita lakukan untuk menyukakan hati Tuhan atau berusaha mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan itu sudah disukakan maksimal saat melihat kita secara apa adanya. Sebagai buah dari tebusannya di atas kayu salib. Dia sudah sangat puas tanpa perbuatan baik kita. Kita pun gak akan pernah bisa membayar tanggung jawab itu. Tanggung jawab atas keselamatan itu. Meski dengan seluruh harta atau nyawa kita. Rumus kepuasan dan pelunasan tanggung jawab kepada Tuhan itu adalah apa? Jesus plus nothing. Bukan Jesus plus my good deeds atau good works. Kita tidak akan pernah bisa mencari perhatian Tuhan atau caper sama Tuhan dengan pelayanan kita. Seperti misalnya doa puasa, perpuluhan, mencari jiwa, menolong orang yang berkekurangan, dan dengan melayani di gereja nggak akan bisa. Semua kesalehan kita itu tidak lebih dari kain kotor. Seperti yang tertulis di Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor yang dimaksud ini bukan hanya kain pelantai yang kumal atau gombal yang compang-camping.
Namun kain kotor yang bahasa aslinya adalah beget, itu filthy rags. Itu sebuah kain pembalut menstruasi darah kotor wanita zaman dulu. Yang nggak sekali pakai loh, tapi dipakai berulang kali. Cuci pakai. Dan tentunya ya sangat-sangat menjijikkan ya. Alkitab itu berarti apa? Menyamakan doa puasa, perpuluhan, penginjilan, pelayanan, sedekah kita itu dengan kain kotor loh. Bayangkan, kita ini sudah kadung keburu bangga dengan semua pelayanan kita, tapi kita barusan belajar perbuatan baik kita itu sebuah kain kotor. Ketika motivasi kita untuk menyogok Tuhan. Tuhan, saya sudah pelayanan dan sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ayo, berkati saya dong. Nah, jika itu motivasi kita, maka Tuhan akan menjawab, apa? Kamu menuntut saya membalas kebaikan dan kesalehanmu? Tahu enggak? Kesalehanmu itu tidak lebih dari kain menstruasi yang busuk di hadapanku. Masa kamu memberi aku kain penuh darah kotor begitu dan menuntut berkatku sebagai balas budi? Waduh, akhirnya kita menjadi malu sendiri kan? Nah, tapi sebaliknya, jika semuanya perbuatan baik tadi dilakukan sebagai ucapan syukur karena kita telah menerima kebaikan Tuhan, maka kesalehan itu menjadi suatu kain sutra yang mahal dan harum di hadapan Allah. Ya kan? Jangan dibalik. Jangan buat nyogok, tapi untuk ucapan syukur. Nah, kita mempertanggungjawabkan keselamatan kita itu dalam bentuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan melakukan perbuatan baik agar selamat, bukan. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, work out your own salvation, atau kerjakan keselamatanmu. Bukan work for your own salvation, atau bekerjalah agar selamat. Kata out dan for ini mengandung arti yang beda banget deh pokoknya. Penganut paham kita harus kerja keras agar Tuhan memberkati kita, itu pahamnya sudah patah di sini. Sebaliknya penganut paham kita tidak perlu kerja keras karena Tuhan kan sudah melakukan segalanya untuk kita, maka ya kita santai-santai aja lah jadi orang. Nah, pahamnya pun juga sudah patah di sini. Kebenarannya adalah kita harus sekuat tenaga memaksimalkan semua talenta yang ada. Capai target-target yang telah ditentukan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yakni nyawanya sendiri buat kita. Efesus 2 ayat 10 menegaskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan dalam Kristus bukan untuk diam, namun untuk melakukan pekerjaan baik. Suatu bentuk kata kerja yang aktif loh, bukan pasif. Orang yang bersembunyi di balik kemalasannya dengan dalih, aku kan sudah dapat kasih karunia. Wah, pemahaman orang itu salah kaprah. Seorang salesman harus push penjualan yang sebanyak-banyaknya, ya kan? Seorang pelayan gereja ya harus melayani dengan kualitas bintang. Seperti Rasul Paulus, seorang buruh pabrik,
harus memberikan tenaga sekuat-kuatnya. Seorang olahragawan ya harus berlatih sampai limitnya, bahkan melebihi limitnya. Seorang wirausaha ya harus berkreasi untuk mengembangkan bisnisnya secara besar-besaran. Juga mungkin seorang dokter ya harus melayani pasien sepenuh hatinya. Bahkan suatu perusahaan pun harus mempersembahkan produk yang paling berkualitas untuk para konsumennya. Tidak ada yang namanya relax saja. Relax itu boleh, relax dalam hadirat Tuhan, karena kita sudah aman dalam jaminan keselamatannya. Namun untuk prestasi dan layanan kepada masyarakat, kita harus hajar sampai titik darah yang penghabisan. Oke? Saya sampai pada kesimpulan. Pada episode vertikal kali ini, kita mencari kebenaran dari dua paham yang tadinya seolah bertentangan. Yang satu bilang kita harus kerjakan keselamatan dengan perbuatan baik. Jika tidak, keselamatan itu bisa hilang. Yang satunya lagi bilang, sudah santai aja. Tidak perlu lakukan perbuatan baik ataupun menjaga kesucian moralitas. Kan Tuhan sudah menyelamatkan sekali untuk selama-lamanya. Nah, kebenarannya adalah kita yang seperti barusan kita kupas tadi, bahwa ada prinsip salib yang namanya vertikal atau vertikal horizontal. Itu terdiri dari aksis vertikal dan aksis horizontal. Secara vertikal kita telah dibenarkan memang, dan status itu mengikat dalam roh kita, nggak bisa hilang. Aman hingga kedatangan Tuhan Yesus kelak. Secara horizontal, kita ini belum selesai. Atau istilahnya already but not yet. Jiwa kita perlu pembaharuan terus-menerus. Dan kita ini dituntut pertanggungan jawab untuk memberikan yang maksimal dari seluruh kemampuan kita. Nah, dari sini kita tidak punya konflik pemahaman lagi loh. Dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita ini bersama Yesus dengan mantap dan penuh sukacita. Saudara-saudara, ini adalah episode penutup dari seri Desesperado. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.